Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Renungan Pagi Gereja Toraja Gunung Putri dan juga para pendengar setia dimanapun kalian berada. Kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang menopang kehidupan kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam renungan pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Tuhan yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan telah menolong kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat nafas hidup, berkat dan kekuatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami sehingga kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Renungan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. Diberi judul Berkat dan Pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan berkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohon tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan segenap menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Semuanya Karena Tuhan. Ia tu mintukna ludiomai puang. Salah satu orang terkaya di dunia adalah Elon Musk yang kekayaannya mencapai 219 miliar dolar atau sekitar 3.263 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah Elon Musk telah menggunakan kekayaannya untuk membangun kehidupan imannya di hadapan Tuhan? Atau apakah kekayaan Elon Musk telah digunakan untuk memuliakan Tuhan? Salomo menghayati semua yang dicapainya karena kebaikan Tuhan. Hal itulah yang mendorong Salomo berdiri di hadapan umat sambil mengakui bahwa semua yang diperolehnya hanya karena anugerah Tuhan. Ia sangat sadar bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umatnya. Karena itulah ia bermohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa berkenan menyertai hidupnya.
Selain itu, ia tetap berharap kepada Tuhan agar dia selalu memiliki kecenderungan hati dan untuk tetap taat pada perintah-perintah Tuhan. Seperti dikatakannya, hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya. Salomo tidak hanya mementingkan urusan dirinya sendiri, tetapi ia tetap menyerukan kepada seluruh bangsa agar segala bangsa tahu bahwa Tuhanlah Allah. Dari Salomo kita dapat belajar bahwa pilihan terbaik untuk melanjutkan kehidupan kita adalah mempercayakan seluruh hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti selain dari Tuhan. Dialah yang telah memelihara hidup kita dengan penuh cinta kasih. Dia jugalah yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan dalam Yesus Kristus. Dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikian pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu menolong, menopang kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami menyadari bahwa panggilan-Mu ya Tuhan adalah hal yang paling berharga, dan karena itu meresponi panggilan-Mu merupakan tujuan hidup kami. Kami mau ya Tuhan mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami agar setiap kami menyertai panggilan-Mu secara khusus dan kami tidak menunda-nunda, tapi kami mau meninggalkan yang lama dan masuk dalam hidup yang baru dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunan kami yang Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk semakin mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan membawa doa kami untuk Ibu Yuliana Rombe atau Mama Tania yang saat ini dalam proses penyembuhan setelah menjalani operasi. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu sehingga oleh kasih-Mu dapat memperoleh kesembuhan sempurna. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasakan sukacita atas pertambahan usia pada hari ini. Bapak Musa dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, karunia pertambahan usia semoga selalu diberikan kekuatan, kebahagiaan, dan panjang umur, serta selalu bersyukur atas karunia yang Tuhan telah berikan kepada setiap umat-Mu yang telah bertambah usia setahun pada hari ini. Dan juga kami berdoa untuk para purna bakti dan lansia. Kami tahu ya Tuhan, para purna bakti telah menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik, dengan bersyukur karena telah menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya dengan tanpa cacat dan telah menyelesaikan tugas panggilannya dalam pekerjaan dengan baik. Sehingga di dalamnya ya Tuhan, di dalam melaksanakan hari-hari selanjutnya, Tuhan selalu menyertai mereka, membimbing, menjaga, dan memberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa bermanfaat bagi nama-Mu ya Bapa. Begitu pula para lansia yang sudah lanjut usia, Tuhan karuniakan umur yang panjang sehingga dalam menjalani kehidupan ini dia selalu mengucapkan syukur atas-Mu ya Bapa. Begitu pula ya Tuhan, kami serahkan Ibu Pendeta Kartini Rita Pakonglean STH ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah dia selalu dapat
memberikan pelayanan yang terbaik dalam setiap pelayanannya di Jemaat Gunung Putri. Biarlah Tuhan mengaruniakan Ibu Kartini beserta keluarga sehingga mereka selalu diberi kekuatan kesehatan, sehingga dalam menjalani tugas pekerjaannya hari lepas hari dapat selalu memberikan buah berkat bagi kami jemaat di lingkungan Gunung Putri. Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa untuk tata usaha Koster dan seluruh jemaat Gunung Putri yang merasakan hikmat karena kasih-Mu ya Tuhan yang tidak berhenti sampai dengan hari ini. Engkau telah memberikan mereka kemampuan sukacita sehingga dalam melaksanakan tugas pekerjaan kami masing-masing di tempat kami tugas masing-masing, biarlah itu menjadi buah berkat bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur atas segala karunia dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Biarlah ya Tuhan, kami dalam hidup ini selalu menyerahkan seluruh kehidupan dan juga dalam menjalani ini Tuhan selalu menyertai kami selalu. Begitu pula kami serahkan dalam masa ujian anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga para mahasiswa yang akan menghadapi ujian akhir semester. Biarlah Tuhan karuniakan mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka juga kelak dapat menjawab seluruh soal-soal yang akan diberikan pada saat ujian nanti. Dan pada akhirnya nama-Mu dipuji dan dibesarkan karena mereka telah memberikan karunia dan berkat dengan hasil yang baik pada diri sendiri, keluarga, dan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak henti-hentinya. Dan kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi pada hari ini. Sampai ketemu kembali pada renungan pagi berikutnya. Shalom, haleluya, terpuji nama-Mu ya Bapa. Amin.